Setiap kali pria ini berbicara, daun-daun mulai berterbangan keluar dari mulutnya. Namun wanita yang duduk di sampingnya tidak bisa melihat daun-daun itu. Dia segera menutup mulutnya, tapi daun-daun tetap saja terus jatuh. Tiba-tiba dia terbangun dengan kaget. Ternyata itu hanyalah mimpi. Namun ketika dia sampai di rumah, dia terkejut bukan main. Di halaman rumahnya tiba-tiba tumbuh sebuah pohon. Dan setiap kali dia berbicara, daun-daun dari pohon itu mulai berguguran. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu dia memanggil seorang orang bijak. Orang bijak itu melihat pohonnya dan berkata, "Hidupmu kini terhubung dengan pohon ini. Semakin banyak kamu bicara, semakin banyak daun yang gugur. Dan pada hari ketika semua daun habis, kamu juga akan habis." Pria itu tidak percaya. Dia mengambil mikrofon dan mulai menyanyikan rap. Dan daun-daun terus saja berguguran. Karena takut, dia mengambil kapak dan mencoba menebang pohon itu. Namun begitu kapak menyentuh pohon, sebuah luka dalam muncul di perutnya sendiri. Kini dia percaya bahwa pohon itu benar-benar terhubung dengan hidupnya. Dia berhenti berbicara dan mulai berkomunikasi dengan isyarat. Namun ketika dia mengangkat tangannya karena marah, daun-daun tetap jatuh. Hidup menjadi semakin sulit. Suatu hari dia pergi ke kelas orang tua bersama anaknya. Semua orang tua bernyanyi, tapi dia hanya berdiri diam. Guru berkata, "Silakan menyanyi sendiri." Begitu dia mulai bernyanyi, daun-daun mulai berguguran lagi. Hatinya hancur. Akhirnya dia belajar berbicara dengan mata. Namun suatu hari bosnya berkata, "Hibur klien kita." Dengan berat hati dia setuju. Tapi di rumah, tukang kebun mulai menyiram pohon itu. Saat duduk di restoran, hidungnya mulai meler. Klien ketakutan dan pergi. Bosnya marah, tapi memberinya satu kesempatan terakhir. Ketika dia bertemu klien lagi, tukang kebun menyemprotkan pestisida ke pohon itu. Kepalanya mulai pusing. Tanpa sadar dia menusukkan sumpit ke hidung bosnya. Hasilnya, dia kehilangan pekerjaannya. Lalu dia berpikir, mungkin kalau aku berbuat baik, kutukan ini akan hilang. Dia membagikan roti kepada orang lapar dan menyumbangkan jam tangan Rolexnya kepada seorang biarawati. Tapi tidak ada yang berubah. Sekarang, hanya tersisa beberapa lembar daun di pohon itu. Dia tahu akhir hidupnya sudah dekat. Maka dia pergi ke istrinya dan berkata dengan tulus, "Aku sangat mencintaimu." Daun-daun kembali berguguran. Lalu dia pergi ke makam ayahnya. Kini hanya tinggal 3 daun tersisa. Sambil menangis, dia berkata, "Ayah, aku mencintaimu." Tiba-tiba langit mulai berpetir. Awan mengguntur. Dan saat 3 daun terakhir jatuh, dia ambruk ke tanah. Namun tiba-tiba ponselnya berdering. Dia terbangun. Di telepon ada suara sang guru. Dia berkata, "Pohonmu kini telah kembali dipenuhi daun-daun." Kenapa? Bagaimana bisa? Mungkin karena 1000 kata tidak berarti dibandingkan satu kata yang paling tulus itu, cinta.